Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 53, Ujian dan Cobaan. Pada hari Selasa sore tanggal 17 Ramadan 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Ujian dan cobaan adalah suatu keniscayaan yang harus ada sebagai pembuktian, terlebih bagi mereka yang suka mengaku-ngaku. Apabila tidak ada ujian dan cobaan, sudah barang tentu banyak makhluk yang mengaku sebagai wali. Oleh karena itu sebagian dari mereka mengatakan, setiap kewalian itu pasti ada ujiannya, agar tidak ada pengakuan yang dusta. Di antara pertanda wali adalah kesabaran dalam menghadapi tekanan manusia yang menyakitkan. Para wali bergaul dengan manusia tetapi ia tidak mempedulikan ucapan mereka. Sesungguhnya para wali telah menyerahkan harga dirinya kepada mereka. Cinta terhadap sesuatu membuat seseorang buta dan tuli. Para wali mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka buta dan tuli terhadap segala sesuatu selain Dia. Mereka menemui manusia dan berbicara dengan ucapan yang baik dan lemah lembut. Terkadang mereka juga marah kepada manusia karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kemurkaannya. Mereka adalah dokter. Oleh karenanya mereka tahu bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Seorang dokter tidak mengobati setiap penyakit dengan satu obat saja. Dilihat dari hati dan maknanya, mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Asyabul Kahfi. Jibril alaihi salam dengan tangan kudratnya dan mahabbahnya telah mengendalikan dan memindahkan mereka dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dunia mereka hanya untuk orang-orang yang mencari dunia, dan akhirat mereka hanya untuk orang-orang yang mencari akhirat. Yang tersisa adalah Tuhan yang mereka peruntukkan bagi mereka sendiri. Apabila engkau meminta dunia kepadanya, maka dia tidak akan kikir. Demikian juga apabila engkau meminta pahala dari mereka, tentu akan diserahkannya. Dunia akan mereka serahkan kepada yang fakir dan akhirat akan mereka serahkan kepada orang-orang yang mencarinya. Mereka meninggalkan manusia menuju pencipta. Mereka akan memberikan cangkang karena segala sesuatu selain Dia, menurut mereka adalah cangkang. Adapun mencari dan mendekatkan diri kepadanya adalah isi. Sebagian ahli sufi mengatakan, tidak ada yang dapat tersenyum di hadapan orang fasik kecuali orang arif. Lah memerintah dan melarang serta sanggup menahan berbagai tekanan yang menyakitkan. Tidak ada yang sanggup melakukan itu kecuali orang-orang yang telah marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang zuhud, abid dan pelajar, tidak akan sanggup melakukannya. Bagaimana tidak, mereka mengasihi orang-orang yang durhaka. Mereka telah memperoleh rahmat dan mencapai magam taubat dan ampunan. Akhlak orang yang arif adalah akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berjuang untuk melepaskan orang-orang durhaka dari belenggu tangan setan dan hawa nafsu. Bukankah apabila engkau mendapati anakmu berada dalam tawanan orang kafir, engkau akan berjuang dengan segenap tenaga untuk melepaskannya? Seperti demikianlah orang-orang yang arif itu. Seluruh manusia ia anggap sebagai anaknya. Ia berbicara kepada mereka dengan lisan hukum, kemudian mengasihi mereka karena menyaksikan mereka berdasarkan ilmu. Maka ia melihat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia, ia melihat bagaimana keluarnya ketetapan dan takdir dari pintu hukum dan ilmunya. Akan tetapi, ia menyembunyikan semua itu dan tetap berbicara kepada manusia dengan bahasa hukum berupa perintah dan larangan, tidak berbicara kepada mereka dengan bahasa ilmu, yaitu nurani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dan memberikan mereka kitab, panduan. Mereka datang untuk menyampaikan peringatan untuk menjadi hujjah bagi manusia. Para utusan itu mengajarkan manusia sehingga mereka tidak bisa menghindar dan tidak menentang kepadanya. Mereka menyampaikannya berulang kali. Adapun ilmu di dalamnya adalah ketetapan yang membutuhkan kepada hukum, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Sedangkan bagi dirimu, di samping itu membutuhkan ilmu khusus. Apabila salah seorang di antara kalian mengamalkan ilmunya secara lahir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyuapinya dengan ilmu batin, seperti seekor burung menyuapi anak-anaknya makanan. Rasulullah berbuat demikian karena kesungguhannya yang engkau tunjukkan dalam mengamalkan syariat agama. Apabila anak keturunan Adam telah benar, maka tidak ada makhluk yang lebih baik darinya. Apabila ia telah bersih, maka tidak ada makhluk lain yang menandinginya. Orang bodoh itu melihat dengan pandangan mata kepalanya, orang yang berakal melihat dengan pandangan akal, sedangkan orang yang marifat melihat dengan pandangan hatinya. Lah terasing dari makhluk sehingga tidak ada yang tinggal di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan berkata, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi lahir dan batinnya, menjadi awal dan akhirnya serta menjadi bentuk dan maknanya. Tidak ada sesuatu selain Dia di sisinya. Maka cintanya akan mengabadi bersama kepadanya di dunia dan akhirat, menerima apa saja dalam setiap keadaan. Dia memilih keridaannya dan kemarahan selain Dia, mereka tidak lagi mempedulikan celaan orang-orang yang mencela. Seperti perkataan sebagian mereka, terimalah ketetapan Allah yang berlaku pada manusia, jangan menerima apapun dari makhluk tentang Al-Halik. Merendahlah kepada orang yang rendah hati, dan sombonglah kepada orang yang sombong. Setan, hawa nafsu, watak dan teman-teman buruk adalah musuh-musuhmu. Maka waspadalah terhadap mereka, agar engkau tidak terjerumus kepada kebinasaan. Tuntutlah ilmu sehingga engkau mengetahui bagaimana kamu bersikap terhadap mereka, mengusir mereka, kemudian engkau juga mengetahui bagaimana engkau mengabdi kepada Tuhanmu. Karena orang yang bodoh ibadahnya tidak akan diterima. Barang siapa yang menyembah Allah dengan kebodohannya, maka keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Ibadah orang yang bodoh tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan ia berada dalam kerusakan dan kegelap gulitaan. Akan tetapi, ilmu pun tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diamalkan, sebagaimana amal akan sia-sia apabila tidak disertai dengan keikhlasan. Setiap amal yang tidak dilandasi keikhlasan tidak akan bermanfaat dan tidak akan diterima. Ilmu yang engkau miliki kemudian tidak diamalkan maka ia akan menuntutmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang bodoh akan disiksa sekali, karena kebodohannya, sedangkan orang yang berilmu akan disiksa 7 kali, lebih berat karena ilmunya. Orang bodoh akan disiksa karena ia tidak mau belajar, dan orang berilmu akan disiksa karena tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu kemudian amalkan dan ajarkan kepada orang lain, dengan begitu engkau akan menghimpun semua kebaikan bagimu. Apabila engkau mendengar satu kalimat dari ilmu, lalu engkau amalkan dan engkau ajarkan kepada yang lain, maka engkau akan memperoleh 2 pahala, pahala ilmu dan pahala menuntut ilmu. Dunia ini gelap dan ilmulah penerangnya, maka barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentu ia akan terjerembab ke dalam kegelapan dan kerusakannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Wahai orang yang mengaku berilmu, jangan mengambil sesuatu dari tangan nafsumu, watakmu dan setanmu, jangan mengambil dari tangan wujudmu, jangan pula dari tangan ria dan nifakmu. Pada lahirmu engkau zuhud tetapi di dalam batinmu engkau menyukainya. Inilah bentuk sikap zuhud yang salah kaprah, karenanya engkau akan disiksa karena engkau berusaha menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Dia mengetahui apa yang ada ketika engkau menyendiri ataupun dalam keramaian. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati dan segala rahasia yang tersembunyi. Seharusnya engkau mengatakan, alangkah malunya, alangkah celakanya aku, dan alangkah buruknya sikapku. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatanku siang dan malam, tetapi aku tidak merasa malu kepadanya. Bertaubatlah dari keburukan sikapmu terhadapnya. Mendekatlah kepadanya dengan menunaikan setiap kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Tinggalkan dosa-dosa secara lahir dan batin dan kerjakan kebajikan secara lahir. Dengan jalan itu engkau akan sampai ke depan pintunya, engkau akan mendekat padanya dan Dia akan mencintai serta menjadikan engkau dicintai oleh makhluknya. Apabila Allah dan malaikatnya seluruh makhluknya mencintaimu, berbeda halnya dengan orang-orang kafir tidak, mereka tidak mencintaimu karena mereka tidak setuju terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintaimu. Setiap orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan, pasti akan mencintai sesama mukmin, dan orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan ia akan membenci orang-orang mukmin, apalagi orang-orang kafir, setan-setan dan iblis. Orang-orang kafir dan munafik adalah setan-setan dalam bentuk manusia. Seorang mukmin sejati yang telah marifat, ia akan mengasingkan diri dari makhluk dengan hatinya, nuraninya dan juga maknanya. Mereka akan sampai pada suatu keadaan di mana diri mereka tidak dapat lagi menolak bahaya ataupun manfaat. Dia berada di hadapan Tuhannya tanpa ada daya dan kekuatan. Apabila hal itu telah tercapai, maka kebaikan akan datang kepadanya dari segala arah. Janganlah engkau mengejek para wali atas pengakuan mereka. Engkau hanya mengaku-mengaku dan berangan-angan. Tidak perlu ada pembicaraan lagi sehingga engkau buta dari sebab akibat, tidak perlu ada pembicaraan lagi hingga hatimu, akalmu, dan wajahmu berpaling dari makhluk lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahir, engkau menghadap makhluk, tetapi batin, hati dan maknamu menghadap Al-Haq Azza wa Jalla. Pada saat itu hatimu menjadi seperti hati para malaikat dan para nabi. Allah akan memberikan makan dan minuman kepada hatimu dengan makanan dan minuman para nabi. Hal itu memang terkait dengan hati, nurani, dan makna tidak berhubungan dengan bentuk nyata. Ya Allah, sucikanlah hati kami, berilah mahkota pada nurani kami.
Berilah isyarat bagi pikiran kami mengenai sesuatu di antara kami dan Engkau yang berada di luar jangkauan akan kami dan manusia. Wahai orang yang hadir dan juga orang yang tidak hadir, kelak di hari kiamat kalian akan merasa takjub kepadaku, sesungguhnya aku memperhatikan keadaan orang-orang munafik, apalagi dengan keadaan orang-orang mukmin. Ya Allah, jadikanlah kami merasa cukup, sehingga tidak membutuhkan segala sesuatu. Puaskan kami dengan MU terhadap selain Engkau. Kayakanlah guru dari anak-anak mereka dan dari segala kesibukan rumah mereka. Jadikanlah rumahnya sebagai rumah madrasah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa ucapan ini telah menguasai aku, maka ampunilah aku. Aku mengajukan permohonan ini dengan kejernihan hati dan kebersihan nuraniku. Wahai manusia, kalian menganggap bahwa aku mengambil sesuatu dari kalian, adapun aku mendapati sebagai seseorang yang tidak mempunyai kehormatan apapun. Sesungguhnya aku hanya mau mengambil sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dirimu. Bahkan Dia yang mencekal tangan kalian ketika aku bersama kalian. Aku tidak mengenal kalian, ketika aku telah keluar dari kalian maka aku pun mengenal kalian. Sesungguhnya aku hanya membantah orang-orang munafik dan membenarkan orang yang marifat. Aku memukul mereka dengan besi, dan aku tidak pernah memukul orang-orang mukmin meskipun hanya dengan cambuk. Aku akan makan setelah kalian selesai, bagianku aku ambil setelah giliran kalian. Aku adalah pelayan. Tidakkah engkau melihat wahai orang-orang yang memiliki pandangan batin, bahwa perutku telah diikat erat-erat? Ketika seseorang mengajukan pertanyaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Jibril alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya tanpa perantara. Ia diutus dengan membawa rahmat, kelembutan, hadiah dan ilhamnya ke dalam hati dan nurani mereka. Mereka melihatnya baik pada saat terjaga maupun ketika di dalam mimpi dengan mata hati, kesucian nurani dan kebiasaan jaga mereka. Wahai manusia, yang menjadikan engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para walinya adalah rasa cinta dan sikap rakus terhadap dunia. Ingatlah kepada akhirat dan tinggalkanlah dunia. Tumbuhkanlah sikap pemurah dalam diri. Ya Allah, berilah kami sedikit dari sifat pemurah MU. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dapat memandangmu di dunia dengan mata hati kami dan di akhirat dengan mata kepala kami. Ya Allah, lunakanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.